رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب المصطفى بارك مقاصدنا واغفر لنا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فاللمس تعجز عن إصلاح ما فسد يا رب واغفر لنا أنت العليم وقد وجهت يا أماني إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ولرجاء ثواب أنت تعلم فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا يا رب المصطفى بارك مقاصدنا واغفر لنا يا ربي به المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي به المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى روحي الشيخ الإمام العالم العلامة الشيخ محمد بن قاسم الغازي الشافعي، ثم إلى روحي الإمام العلامة أحمد بن حسين الشهير بأبي شجاع، ثم إلى روي شيخي كهدي عبد الهادي بن هادي محمد زين، ثم إلى روي شيخي الشيخ العالم العلامة معلم كهدي محمد شافي حازمي بن هادي محمد صالح رائدي، وإلى أرواح مشايخنا في الدين، وإلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأن الله يفتح علينا أبواب الخيرات وفتوح العارفين، وأن يرزقنا الصحة والسلامة والعافية حسن الخاتمة، وإلى حضرة سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه الكرام. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد صراط الذين. Sekali lagi kita baca suratul Fatihah untuk kita niatkan dan kita hadiahkan melalui barakah mujizat dan karamnya suratul Fatihah untuk para arwah amwatil muslimin wal muslimat wal mu'min mu'minat yang sudah mendahulu kita, baik dari guru-guru kita, orang tua kita, kakek nenek kita, uyut kita, kerabat kita, andai toran. Wabil khusus makbarah-makbarah yang ada di wilayah Kelurahan Ciracas dan sekitarnya, dan wabil khusus yang mewakafkan tanah ini menjadi Masjid Jami At-Taufiq, dan para donatur, para dermawan
dan mereka-mereka yang membantu berdirinya ini Masjid Jami' At-Taufik, yang semuanya mereka itu niatkan buat keluarga yang sudah nggak ada, bahkan dari Sabang sampai Merauke. Allah ampunkan dosa-dosa mereka, Allah maafkan atas segala kesalahan-kesalahan mereka, Allah terima amal ibadah mereka, dan Allah tempatkan di tempat yang mulia sesuai dengan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di alam kuburnya selalu senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga taniatkan melalui barakah izzat dan karamnya suratul Fatihah ini untuk kita tujukan kepada para wali songo, para aulia, baik yang berada di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, dan para ulama-ulama salafus saleh, dan para ulama pengarang-pengarang kitab dari berbagai fan ilmu, serta para imam-imam mujtahid yang senantiasa Allah sucikan roh mereka, dan senantiasa pula mereka mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisirul Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asyrafal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa saral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala syekhuna rahimahullahu ta'ala wa ala man nafa'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin, qala radhiyallahu anhu. Para jamaah Masjid Jami' At-Taufik rahimakumullah rahmatal abrar, semoga Allah jadikan kita ini termasuk orang-orang yang terbaik. Perlu diketahui bahwa pada bulan yang lalu kita sudah bahas di antaranya salat-salat sunnah rawatib, baik yang muakkad maupun yang ghairu muakkad, artinya salat-salat yang diiringi sesudah salat fardu. Kemudian ada 3 perbuatan sunnah salat, ya, salat sunnah yang di luar rawatib, yang tingkatannya muakkad, itu bulan lalu kita sudah bahas, dan di antaranya salat duha, salat tarawih, dan salat malam. Sekarang masuk kepada syarat-syarat salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syara'itus salati qabla ad-dukhuli fiha 5 asya'. Dan bermula syarat-syarat salat sebelum masuk ke dalam salat itu ada 5 perkara. Artinya sebelum kita salat itu harus kita perhatikan dulu supaya perbuatan ibadah salat itu memenuhi persyaratan. Jadi kalau memenuhi persyaratan, mudah-mudahan diterima, sah menurut fikih, ya. Yang pertama, taharatul a'dha'i minal hadatsil asghar wal akbar indal qudrati. Ialah yang pertama, syarat-syarat daripada sholat itu harus suci anggota-anggota badannya, baik itu dari hadas kecil maupun daripada hadas besar. Ketika kuasa artinya mampu. Artinya apa? Artinya bahwa sebelum masuk kita untuk melaksanakan sholat,
itu kita perhatikan diri kita, apakah sudah bersih atau tidak. Ya, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Apalagi pernah saya singgung terkait masalah 2 kuburan yang disiksa, ya, ketika Rasulullah dengan para sahabatnya melewati 2 kuburan. Yang pertama disiksa dengan sebab ngomongin keburukan saudara kita, aib saudara kita, namimah ghibah. Yang kedua, tidak bersih dia toharohnya. Bisa jadi ketika membuang air kecil dia nggak istibra. Ya, kalau bahasa kitanya tuh ndehem. Ya, kalau buang air kecil itu apa? Mesti apa? Mesti ndehem. Itu namanya ndehem. Ya. Kadang-kala nih ada dua arti nih, ya. Ada ndehem emang betul-betul buat mentiriskan najis yang ada di kemaluan kita. Kadang-kala ndehem iseng gangguin wanita lagi jalan, gitu. Ini ada 2 alternatif nih. Jadi yang dimaksud di sini ndehem buat mentiriskan apa? Air kecil kita, air kencing kita yang ada di kemaluan kita. Karena apa? Karena kalau nggak ndehem itu secara tidak sadar, berasa atau tidak berasa, pasti akan keluar itu, walaupun sedikit. Kalau keluar sedikit, najis nggak di badan kita? Nah, kalau udah najis, sah nggak sholat kita? Nah, itu yang dikatakan taharatul a'dha'i minal hadatil asghar. Tuh. Artinya apa? Harus bersih badan kita dari dari hadas kecil, termasuk buang air kecil. Ya. Apalagi hadas besar. Maaf. Kadang-kala nih nggak paham cara mandinya hadas besar, Pak. Ya. Kalau mandi hadas besar itu hukumnya wajib kaki itu harus diangkat bergantian. Ya, harus wajib diangkat kakinya. Kalau nggak diangkat kakinya, telapak kaki itu nggak akan sampai air mengalir ketutup. Paham ini? Ya, kalau saya praktekkan begini, Pak. Ini kalau mandi masih diangkat nih. Diangkat. Supaya telapaknya apa? Langsung kena air mengalir. Jadi kalau ketutup begini kira-kira sampai enggak? Kalau nggak sampai berarti kira-kira mandi hadas besarnya sah nggak? Kalau udah nggak sah berarti sholat otomatis sah nggak? Makanya harus bersih. Ya. Cara mandinya. Jadi harus suci dari apa? Dari najis. Baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Wasani satrul launil aurat. Yang kedua harus menutup aurat. Maka tidak sah, tidak memenuhi persyaratan sahnya sholat itu kalau orang sholat auratnya masih terbuka. Ya, aurat laki-laki dia punya batasan dari lutut sampai pusat. Kira-kira sah nggak? Orang dulu kan biasanya sholat pakai kaos oblong aja ya, sama kemben tuh, sarung. Sah nggak tuh? Sah. Cuman kurang adab.
itu aja ya, kurang apa namanya, kurang adab. Masa Allah aja pakainya begitu, gerang ngamuk, pakaiannya rapi banget gitu loh, udah gitu pakai minyak wangi lagi gitu ya. Kadang-kadang nggak pakai baju walaupun pusatnya apa nih, tertutup. Kalau bicara saya namanya juga udah memenuhi persyaratan, karena itu batas aurat apa namanya, laki-laki emang begitu gitu. Kalau perempuan semuanya tertutup, semuanya apa, tertutup kecuali telapak tangan dan muka gitu. Ini singkat-singkat aja nih ya. Kemudian dengan pakaian yang bersih, dalam artian bersih ini nggak ada najis, nggak ada sesuatu yang bisa tidak memenuhi persyaratan ya. Kemudian yang ketiga, al-wuqufu ala makani tahirin. Artinya dia berdiri diam di atas tempat yang suci, maka nggak sah walaupun badannya bersih, pakaiannya apa, bersih, tempatnya ada apa namanya, ada najis, tempat yang kita jadikan untuk tempat sholat. Kemudian yang keempat, mengetahui al-ilmu bidukhulil waqti, mengetahui akan masuknya waktu. Zuhur katakanlah jam 12 kurang 5, dia sholat jam 12 kurang 1/4, atau jam 12 kurang 6, beda 1 menit, sah nggak sholatnya? Enggak. Dia harus tahu masuknya waktu. Yang kelima, menghadap kiblat. Kecuali kita di suatu tempat, katakanlah di tengah hutan, yang kita kurang tahu untuk arah kiblat, ditambah satu, yakin, harus ya yakin, udah itu syarat-syarat sembahyang. Kemudian masuk kepada faslun fi arkanis shalah, yaitu menerangkan tentang rukun-rukun sembahyang. Ini yang harus perlu diketahui. Kenapa? Karena ini adanya di dalam sholat, harus tahu. Apalagi nanti ditambah dengan yang namanya sunnah di dalam sholat. Nanti sunnah itu ada 2. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Nanti akan kita bahas itu. Ya, sekarang kita masuk kepada yang rukunnya, yang apabila nanti kita tinggalkan akan membatalkan sholat kita. Jadi wa arkanus sholati 18 rukna, dan rukun-rukun sholat itu ada 18 rukun. Nanti di kitab-kitab fikih yang lainnya kayak seperti Irsyadul Anam fi Tarjamati Arkanil Islam yang dikarang oleh Al-Habib Utsman bin Yahya, itu ada 17. Nanti diringkas menjadi 13, diringkas lagi nanti menjadi 3, yang disebut dengan istilah rukun qalbi, rukun qauli, dan rukun fi'li. Ya. Salah satu di antara rukun-rukun salat yang 18 yaitu an-niyah, yaitu niat. Ada di mana tuh niat itu? Ada di dalam hati. Kapan niat itu ada di dalam hati? Ketika dia takbiratul ihram, ya. Dalam mazhab Syafi'i
sunnah untuk disebut yang namanya talaffuz bindiyah. Walaupun nggak pakai apa nih, usolli gitu, usolli fardal maghribi, usolli fardal isya'i, usolli fardal subhi dan seterusnya, tanpa itu sah ya. Tapi kebanyakan ulama-ulama kalau tanpa itu sulit kayaknya. Untuk niat itu dihadirkan ke dalam hati tanpa dibantu dengan ucapan ya. Makanya di dalam kitab Mazahibul Arba'ah itu sunnah untuk mentalaffuzkan niat. Artinya mengucapkan kata usolli fardal maghribi dan seterusnya. Lalu setelah itu kita hadirkan tuh berbarengan dengan mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Ya. Walaupun ada sebagian kelompok yang mengatakan itu enggak sunnah. Ya. Tapi di dalam kalangan mazhab Syafi'i, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i sebagai mujtahid fatwa di dalam kitab Majmu' dan di kitab Iqna, Hasyiah dari Bujairimi ala Iqna. Nanti ada Bujairimi ala Fathul Wahhab. Itu semua sepakat sunnah untuk melafadzkan kata usolli fardal maghribi salata raka'atin mustaqbilan qiblati adaan makmuman atau imaman atau adaan lillahi ta'ala ya. Itu yang pertama. Yang kedua, al-qiyamu ma'al qudrah, yaitu berdiri beserta mampu dia berdiri. Kalau nggak mampu berdiri ya duduk. Kalau nggak mampu duduk ya berbaring. Kalau nggak mampu berbaring ya terlentang. Kalau nggak mampu terlentang ya isyarat. Kalau nggak mampu isyarat ya disolatkan, udah paling habis. Itu yang pernah saya katakan, dari sekian perintah-perintah Allah yang wajib, hanya sholatlah yang tidak ada toleransi. Beda dengan puasa bulan Ramadan. Kalau kita sakit boleh nggak kita nggak puasa? Boleh. Haji wajib nggak? Itu wajibnya karena memang ada kemampuan zahir batin. Bagi yang nggak mampu, ada toleransinya nggak? Ada. Kali gitu jamaah ada yang flu, batuk, meriang, libur dulu sholat, nggak ada ya. Itu yang saya katakan bahwa sholat itu tidak ada toleransi. Wasanisu, yang ketiga daripada rukun sholat, yaitu takbiratul ihram. Artinya dia ucapkan lafaz Allahu Akbar. Nggak boleh khabarnya didahulukan daripada mubtada, akbarullah. Nggak boleh sifat Allah selain Allah ar-Rahmanul Akbar, ar-Rahmanu Akbar. Nggak boleh. Harus apa? Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Baknya dibaca panjang. Nggak boleh juga. Atau hamzahnya diganti dengan ain, Allahu Akbar ya. Atau lafaz Allah di hamzahnya dibaca panjang, Allahu Akbar. Nggak boleh juga, harus sesuai, Allahu Akbar. Udah, jangan dipanjangin, jangan diganti ya salah satu hurufnya, dan juga jangan dipanjangin hamzahnya dan huruf ba-nya. Yang keempat yaitu membaca suratul Fatihah. Jadi ar-rabi'u qira'atul Fatihati. Rukun yang keempat itu adalah membaca suratul Fatihah beserta basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah salatnya
orang yang membaca suratul Fatihah tanpa basmalah. Ya, ini perlu diketahui. Dan nggak boleh ada salah satu asatidz, ada salah satu seorang ustadz, dia baca suratul Fatihah waladhdallin, walanya dibaca panjang, waladhdallin. Berarti kalau dibaca panjang nambahin huruf nggak? Nambahin huruf. Kalau Al-Quran itu sifatnya mutawatir, bukan sahih. Beda dengan hadis. Ya, kalau hadis sahih bisa diterima. Tapi Al-Quran nggak boleh sahih di atas sahih. Namanya mutawatir. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Sesuai dengan kiraat-kiraat, baik yang kiraat sab'ah dari min tariqi Syatibiyah maupun kiraat asar dari Tariqah Ibnu Jaziriyah. Dan perlu diketahui di suratul Fatihah itu ada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulama sepakat di dalam suratul Fatihah itu dia punya jumlahnya 7 ayat. Dalam madhab Syafi'i dan qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafaz, itu dihitungnya 7 ayat itu dari Bismillah. Ya, dari Bismillah. Tetapi selain daripada qiraat Asim, riwayat Imam Hafaz, katakanlah qiraat Imam Nafi, riwayat Imam Warash, ya, itu bismillahnya nggak termasuk. Tapi walaupun bismillahnya nggak termasuk, masih dianjurkan dia baca suratul Fatihah. Apakah sir atau jahar itu? Nah, kalau basmalahnya itu tidak termasuk bagian daripada suratul Fatihah, berarti di ayat ke-6-nya siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti di situ. Itu ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu di ayat ke-7. Nah, bagi yang napasnya panjang, ya, maka sangat dianjurkan dan itu lebih bagus. Langsung, kalau bismillahnya itu bagian daripada suratul Fatihah, jadikan satu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Paham? Jadi jangan siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti di situ. Kecuali dengan niat memang napasnya apa? Pendek dan tidak meyakini bahwa bismillah itu bukan bagian daripada suratul Fatihah, tapi termasuk daripada suratul Fatihah. Tuh. Yang kedua, Syekhul Alimul Allamah Mu'alim Syafi'i Adalih pernah dia tahqiq hadis-hadis yang ada di dalam kitab Tafsirul Mansur fi Tafsiril Ma'thur, bahwa orang yang selesai membaca waladdallin jangan langsung amin, tapi Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Itu sunnah. Ya, misalkan imam baca waladdallin, dia nggak langsung apa? Amin. Ya, tapi makmum jangan langsung baca Rabbil firli. Karena apa? Belum baca suratul Fatihah. Nah, nanti ketika imam dia baca surat, makmum baca suratul Fatihah. Nah, ketika makmum dia baca suratul Fatihah sampai waladdallin, jangan langsung apa? Amin. Rabbil firli
wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bisa dipahami itu ya gitu. Makanya kalau kita pengen berkah dunia akhirat, masuk surga dengan ridhonya Allah, doain orang tua kita di dalam sholat. Sholat 5 waktu berarti kita doain orang tua 17 rakaat. Belum yang rawatibnya, baik yang muakkad maupun ghairu muakkad. Udah berapa tuh? Belum sholat malamnya, belum sholat duhanya, belum sholat witirnya. Kira-kira doain orang tua dalam sholat lebih nggak dari 50 kali? Lebih ya. Itu baru dalam sholat. Bagaimana di luar sholat? Kalau jamaah pengen apa namanya? Pengen berkah ya, pengen berkah, pengen selamat dunia akhirat. Tuh doain orang tua, insya Allah. Karena apa? Karena orang tua kita tuh wali dari segala-galanya. Kadang-kala sering ziarah ke makam-makam aulia, orang tua nggak pernah apa? Nggak pernah diziarahin. Itu udah kelewatan ya gitu. Wal khamisu ar-ruku, yaitu ruku ya. Artinya rukun yang kelima itu yaitu ruku. Baru setelah ruku dia baca dalam rukunya itu subhana rabbiyal azimi, itu statusnya sunnah. Statusnya apa? Sunnah. Setelah selesai dia baca subhana rabbiyal azimi, jangan langsung bangun. Jangan langsung apa namanya? Tumak nina dulu, itu rukun yang sebentar. Ya. Makanya saya sering, Pak, saya ceramah kalau di bulan Ramadan. Rata-rata kebanyakan kalau sholat tarawih itu tumak ninanya kebanyakan ditinggal. Kebanyakan. Ini jangan sampai nih, mudah-mudahan jamaah di sini nggak begitu. Ya. Biar apa? Biar bisa kita ngamalin inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Udah itu. Jadi sholatnya yang benar. Jadi tumak ninanya jangan sampai apa? Ditinggal, pada itu rukun. Ya. Gitu. Jadi ketika selesai ruku jangan langsung apa namanya? Bangun. Diam dulu. Semasa lamanya ngucap subhanallah. Kalau subhanallah kira-kira berapa detik? 3 detik atau 4 detik, ya segitulah gitu. Yang ketujuh yaitu ar-raf'u wal i'tidal, bangun dari ruku namanya i'tidal. Ini perlu diketahui jamaah. Kalau imam itu udah bangun dari ruku, dia ucapkan sami Allahu liman hamidah, kita pun juga harus ngikutin apa yang diucapkan oleh si imam, yaitu sami Allahu liman. Jangan si imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum bangun rabbana walakal hamdu. Karena rabbana walakal hamdu itu punyanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i bukan walakal hamdu, tapi rabbana lakal hamdu tanpa wawu. Ya. Jadi ketika imam mengucapkan sami Allah, makmum ikutin sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min. Itu namanya mazhab Syafi'i gitu. Jangan sampai ketukar gitu ya. Yang kedua perlu diketahui, kalau bangun ruku yang disebut i'tidal ya, itu sunnah kita sedekap kembali begini. Kenapa? Kembali kepada asal muasal ketika takbiratul ihram apa? Angkat lalu sedekah.
Nah, ketika bangun dari ruku, iktidal, dia sedekah. Apa hikmahnya? Buat menghindari daripada banyaknya gerakan tangan. Jangan sampai 3 kali. Kadang-kala kan enak banget gitu kalau yang nggak mempunyai rem yang pakem tangannya. Sami Allah liman hamidah. Kan enak banget tuh. Kadang-kadang suka garuk begini. Ya. Makanya Al-Maghfurlah Mu'alim Syafi'i Al-Ghazali pernah berfatwa kalau orang yang mempunyai rem yang pakem nggak apa-apa. Sami Allah liman hamidah. Artinya nggak begini, nggak sedekat. Artinya diam. Itu nggak apa-apa. Tapi lebih bagus afdalnya apa? Sedekah. Itu mendapat nilai sunnahnya di situ. Tetapi kalau dia mempunyai rem yang nggak pakem, bukan sunnah jatuhnya, tapi wajib sedekah. Buat menghindarin apa namanya? Menghindari gerakan tangan, ya. Jadi sami Allahu liman hamidah, diam, gitu, ya. Summa qala wasaminu tuma'ninatu fihi, ya, wallahu a'lam bissawab. Nanti kita lanjutkan lagi rukun yang ke-8 tuma'nina setelah iktidal. Artinya ketika kita selesai baca, ya, subhana rabbiyal rabbana lakal hamdu, selesai, jangan langsung apa? Jangan langsung sujud. Diam dulu sebentar baru sujud, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan fikih tentang rukun-rukun salat yang sekira-kira jamaah belum ada yang memahami, silakan untuk ditanyakan, ya. Ini kira-kira Isya jam berapa nih? Isya jam berapa? Jam 7 berapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan bulan kemarin Kiai, masalah sholat taraweh. Iya. Kiai menyatakan apa itu 4 rakaat, Iya. sekali salam itu nggak sah. Apakah ada larangannya? Karena selama ini teman-teman kita yang di Masjid Amin Sudatullah itu yang dilaksanakan itu Pak Kiai. Iya. Bahkan sampai 25 ustadz dipanggil untuk ngisi ceramah bulan Ramadan itu juga melaksanakannya, nggak ada yang mengingatkan itu Kiai. Iya, iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang begitu bagus. Yang bulan yang lalu saya sampaikan itu karena saya berdasarkan dalam kitab Ar-Rawdah oleh Imam Nawawi. Kalau mau lakukan 11 jangan 4-4-3, tetapi 2-2-2-1 atau 2-2-3 rakaat, witirnya sekali salam silakan, atau dipisah 2-1 nggak apa-apa. Itu dasarnya saya ambil dari kita itu, ya. Karena apa? Karena Imam Nawawi ini pertama beliau pakar hadis. Salah satu di antaranya beliau mensyarahkan kitab Sahih Muslim. Kedua, beliau pakar hukum. Banyak karya-karya beliau dalam bidang fikih, di antaranya yang paling terbesar adalah kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Ya. Alhamdulillah saya setiap malam meraba itu talaki saya kitab itu Al-Majmu', ya. Nah itu satu lagi di antaranya kitab Ar-Rawdah. Nanti bagi mereka yang belum yakin saya persilahkan untuk buka di kitab Ar-Rawdah tentang bab sholat taraweh, ya. Di situ Imam Nawawi menukilkan seperti itu. Kalau mau jangan 4-4-3, tapi 2-2-1 itu, ya. Itu aja. Terima kasih. Ada lagi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terkait warahmatullahi dengan surat Al-Fatihah ini tadi, di beberapa masjid itu kadang untuk imam ini tidak ada semacam kekhususan ya, terutama di Al-Fatihahnya itu kadang suka salah dan dipanjang dipendekin dan pendek dipanjangin. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mensikapi imam yang seperti ini, posisi kita sebagai makmum bagi itu. Yeah. Karena kadang yang begitu itu kalau diingatin karena dia merasa ya punya masjid atau punya musola, jadi kita agak kesulitan. Yeah. Sehingga sampai hari ini saya bisa tahu masjid mana, musola mana yang imamnya itu yang baca itu kalau menurut saya sifatnya itu salah besar. Iya. Itu warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kalau di Martapura, guru sekumpul, kalau orang mau jadi imam itu dites dulu bacaannya. Baik fikihnya, tasawufnya, maupun bacaan qiraatnya. Saya tahadus bin nikmah. Alhamdulillah saya talaki udah qiraat sab'ah bin Tariq Syatibiyah. Ya. Dari mulai basmalah terus sampai waladhdallin. Ya. Nah, itu yang kedua, dia harus wajib mempelajari ilmu tajwid. Karena nggak ada yang sunnah. Semuanya fardu, walaupun ada kifayah dan walaupun mempelajari tajwid itu fardu kifayah. Tetapi rugi kalau nggak mempelajari. Karena apa? Nggak ada satupun ulama yang ikhtilaf orang yang membaca Al-Quran itu nggak boleh pakai tajwid. Semuanya apa? Wajib pakai tajwid orang yang baca Quran. Artinya mengamalkan Al-Quran dengan tajwid, hukumnya tidak ada satupun yang ikhtilaf. Fardu ain. Kadang-kadang suka gengsi, mah. Gitu, ya. Dan dia harus banyak talaki, murojaah, biar tahu dia maratibul qiraahnya. Ada yang sedang, ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau mau baca lambat, lambat. Kalau mau baca sedang, sedang. Nggak perlu yang begitu. Kadang-kala maaf, majaiz aja. Kadang-kala salah kaprah di dalam memberikan definisi. Yang dimaksud oleh ulama ahli qiraat itu yang namanya majaiz itu boleh, tapi syaratnya kalau yang pertama dibaca dua semuanya. Kalau dibaca empat. Kalau empat itu tarekahnya Syatibiyah. Ada yang baca 5. Kalau baca 5. Contoh saya bacakan kalau membaca 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud. Itu 2. Yang enggak boleh. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud. Itu enggak boleh. Tapi kadang-kadang imam rawatib nggak ngerti, nggak paham yang begitu panjang pendeknya. Bagaimana supaya kita paham tuh tentang maratib? Ya mesti sesering mungkin kita untuk kita talaki kepada yang ahlinya dan yang mempunyai sanad langsung kepada Rasulullah. Itu. Kalau nggak begitu nggak akan tajam feeling kita panjang pendeknya. Gitu. Bisa dipahami itu. Tapi kalau sementara kita nggak ngerti, ikutin aja, nanti imam tanggung jawab. Gitu. Kalau yang kita belum bisa, apa namanya? Inilah. Tapi kalau orang yang qari ikutin yang begitu, ya apalagi bacanya salah. Karena itu bagian daripada rukun. Menurut fikih wajib dia mufaraqah. Nggak boleh dia nyatu. Kalau yang apa nih ya? Kalau yang qari, ini artinya orang yang fasih, orang yang ngerti. Ngikutin imam yang ummi, yang kurang bagus bacaan pada bagian rukunnya suratul Fatihah. Gitu, ya, bisa dipahami. Makanya mudah-mudahan di sini ada guru khusus untuk apa namanya? Untuk kita harus rajin talaki baca Quran. Nggak perlu malu. Karena belajar Quran itu paling langka. Gitu loh.
Ya, cukup. Ya. Cukup benar. Nanti minggu. Ketika jadi imam itu, walaupun sir zuhur itu harus fasih. Apanya? Ketika jadi imam, walaupun sir zuhur asar, berarti harus fasih. Ya harus fasih, tapi kan kita yang kalau yang namanya khusus sir, kita nggak tahu dengar bacaan dia fasih apa enggak. Kita ikutin aja, ya menurut fikih. Kalau yang apa namanya sir, Ketika jadi imam, iya, gitu. kita tahu gitu. Hah? Kita kan tahu. Ketika orang itu ketika baca tidak fasih, dijadikan imam. Walaupun sir itu. Kadang-kala antara jahat dengan sir kadang-kala nggak bisa disamakan, kadang-kadang suka beda. Ketika dia jahar nggak bagus, tapi ketika sir bagus. Ada ustaz ketika dia baca imam waladhdallin, tapi ketika dia memimpin tahlil bagus bacaannya. Aneh gitu. Ketika dia sir betul gitu. Yang jelas ini pada waktu jahar. Ketika si makmum paham bacaannya nggak bagus pada rukun, ya artinya dia punya kecacatan. Apalagi hak jadi ha, ain jadi hamzah, maka dia mesti niat mufaraqah. Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. ومتعنا بأسماعنا وبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والآمن الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم زدنا علما ويقينا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والله موفق لهم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.